Kau orang tempatan, kau sunyi orang tempatan Malaysia nih, tak payahlah nak menyalahkan semuanya dengan warga asing. Punca warga asing tu beranak biak kat Malaysia tu, puncanya kau orang sendiri. Penat bekerja, cari duit, bayar cukai. Lepas tu parti dekat sini, suka-suka hati je. Tanpa cukai, cari makan dekat negara kita. Immigration akan melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bermula tengah malam ini. Warga negara Indonesia merasa bahagia karena telah dipulangkan ke Indonesia. Usaha Soekarno percuma, sia-sia dikhianati cucu bangsanya sendiri. Tengah dia dapat gaji Rp435. Wow, luar biasa ya. Sehari bisa mendapatkan gaji segitu, kalau dirupiahkan dah 1 juta lebih. Cabaran wanita Indonesia nih kepada kerajaan Malaysia. Sekarang kerajaan Malaysia sudah banyak memulangkan warga Indonesia yang pati ataupun yang kosongan. Ini cabaran-cabaran. Banyak sekali orang Indonesia yang mencabar. Kayak gitu ya, geng. Ya, mencabar kerajaan Malaysia. Jangan salahkan warga kita juga. Salahkan warga kamu juga. Kenapa warga Malaysia harus disalahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Awalnya perempuan Indonesia ini awalnya duluan, geng, kayak gitu. Bangga dengan dia bahwasannya dia pernah masuk penjara Malaysia, pernah masuk lokal Malaysia dengan cara dia bekerja di Malaysia tidak mengikuti seperti ilegal lah kayak gitu, ataupun pendatang tanpa izin lah di Malaysia, seperti pati lah kayak gitu ya, geng ya. Dan dikomentari lah oleh warga Malaysia. Namun mungkin dia koyak, mungkin dia tidak terima, dan dia membuat seakan-akan warga Malaysia lah yang salah, geng, di bidang pati-pati ini. Waduh, mbak, sampean kok buat statement seperti itu sih? Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Assalamualaikum. Sebelum aku bercakap nih, aku minta maaf dulu dengan khusus warga Malaysia, warga tempatan Malaysia, yaitu bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India. Sebab di Malaysia cuma ada 3 bangsa lah. Aku minta maaf jika cakap aku ini menyinggung perasaan ke orang. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Tapi aku nak tegaskan kat sini. Tegaskan apa? Kau orang tempatan, kau sunyi orang tempatan Malaysia nih, tak payahlah nak menyalahkan semuanya dengan warga asing. Punca warga asing tu beranak biak kat Malaysia tu, puncanya kau orang sendiri. Kenapa aku kata kau orang sendiri puncanya? Pertama, kau orang membiarkan pendatang asing ilegal nih, pendatang haram ilegal nih bekerja di sektor-sektor pekerjaan seperti kedai, restoran, bangunan, kontek, kuliner, kilang. Konteksnya bukan kayak gitu, Mbak. Menerima pendatang asing tanpa izin bekerja. Ya karena kasihan. Orang tahu Orang Malaysia itu. Majikan yang pekerjakan pendatang asing tanpa izin nih bisa didenda 10.000 ringgit atau penjara sekitar 2 atau 5 tahun atau dua-duanya sekali lah. Itu kan hukuman dia. Jadi kau orang tak payah nak menyalahkan orang asing, sebab orang asing dengan kau orang ni 2 kali 5 je. Kalau kau orang nak memberantas warga asing ni, senang je, tutup sektor-sektor pekerjaan. Apalagi kalau warga asing sakit, pekerjaan. Kita orang bisa berobat ke hospital, klinik, bisa pergi beli obat farmasi. Sebab apa? Sebab kau orang yang menjamin kita orang untuk berobat. Lepas tu kita orang-orang asing ni bisa sewa rumah di kondo, bisa sewa bilik yang mahal. Sebab apa? Sebab kau orang tempatan sendiri yang menyewakan rumah kat kita. Jadi faktanya memang kau orang tempatan ini, orang tempatan ini membutuhkan warga asing untuk bekerja, untuk membangun, untuk membantu usaha kau orang, yaitu meniaga lah. Maaflah, aku bercakap agak-agak lecet sikit sebab lagi tak sedap badan kan. Tapi itu je lah. Jadi kalau nak komen tu pikirkanlah dulu, ya kan? Sebab
kalau tanpa ke orang yang membackup kita, kita orang pun tak akan beranak biak ke sana. Sebab ke orang sendiri yang membackup kita. Iya. Sampai kalau ada operasi ke orang bawa, kita orang ni lari takut immigration tangkap kita. Sebab bukan ke orang takut immigration tangkap kita, sebab ke orang takut ke orang kena denda, kena memperkerjakan kami warga asing tanpa izin atau pendatang ilegal. Betul tak betul? Sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya, tapi ini fakta. Jadi jangan nak salahkan semuanya warga asing, tapi salahkan diri ke orang juga sendiri ya. Minta maaf, makasih. Warga asing tanya saya, tak penat ke hari-hari membebel cakap pasal parti warga asing ni? Tak penat, tak penat. Saya tak penat. Saya lagi penat bekerja, cari duit, bayar cukai. Lepas tu parti dekat sini, suka-suka hati je. Tanpa cukai, cari makan dekat negara kita. Kebanyakannya ada kes pergi hospital tak bayar. Kalau kena penjara pun sama. Siapa yang akan bayar kos-kos tu semua? Kalau tidak rakyat tempatan dengan cukai-cukai yang ada. Sebab tu saya tak pernah penat. Biarlah isu tu berulang-ulang kali pun. Saya tak penat tu bercakap. Area yang sama saya bongkar pun saya tak penat. Saya tak kisahlah orang nak kutuk ke, nak maki saya ke. Suka hati korang lah. Janji saya bersuara untuk rakyat tempatan kita. Selagi parti berleluasa dekat Malaysia ni, saya tak akan penat bercakap. Selagi banyak warga asing yang monopoli perniagaan, saya tak akan penat bercakap. Yang saya penat sekarang ni bekerja, nak cari duit, bayar cukai. Kos sara hidup pun dah tinggi sekarang ni. Apa yang saya tahu, negara ada undang-undang. Saya bercakap pasal negara ni ada undang-undang lah. Jabatan Imigresen akan melancarkan operasi Habislah. besar-besaran di seluruh negara bermula tengah malam ini untuk memburu pendatang asing tanpa izin parti dan majikan yang melindungi parti. Warga negara Indonesia merasa bahagia karena telah dipulangkan ke Indonesia. Mereka terjaring razia oleh polis Diraja Malaysia karena tidak memiliki paspor. Mereka dipenjara selama 3 bulan di Rumah Merah. Dua bot. 2 bot dipercayai terlibat dalam cubaan menyelundup masuk dan membawa keluar pendatang asing tanpa izin. Parti berjaya ditahan oleh Maritim Malaysia Negeri Selangor dalam operasi khas pada 27 Januari lalu. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhammad Muhammad Saleh berkata, operasi dijalankan hasil maklumat risikan di perairan Bagan Nakhoda Omar, Pelabuhan Klang. Bot fiber pertama dikendalikan seorang tekong warga Myanmar berusia 36 tahun dan membawa 26 parti warga Indonesia termasuk 17 lelaki, seorang kanak-kanak, 9 wanita berumur 5 hingga 53 tahun serta 2 lelaki tempatan berumur 46 dan 49 tahun. Bot pom-pom kedua dikendalikan tekong bersama 2 awak-awak warga Indonesia berumur 22 hingga 32 tahun dan membawa 24 parti warga Indonesia termasuk 19 lelaki, 5 wanita berumur 22 hingga 64 tahun serta seorang bayi perempuan berusia 3 bulan. Kesemua mereka gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah dan kini disiasat di bawah Akta Imigresen 1953 Palang 63 serta Akta Artipsom 2007. Maritim Malaysia menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan sebarang aktiviti jenayah rentas sempadan dan akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan di perairan negara. Orang-orang seperti inilah geng yang selalu mencabar warga Malaysia. Setelah cabarannya itu sampai ke warga Malaysia sudah geram. Kan lihat sendiri, parti-parti Indonesia sekarang banyak yang ditangkap. Video-video yang tular seperti inilah geng yang memancing emosi-emosi daripada warga Malaysia. Yang suruh datang ke Malaysia itu siapa? Kayak gitu ya. Di Indonesia tuh ada PT, kayak gitu ya, gengnya. Ataupun jalur resmi kayak gitu. Ataupun kalau sampai ke Malaysia, biasanya kan kalau sampai sudah ini mengakunya udah berapa tahun, 6 tahun atau 10 tahun kayak gitu ya, ya. 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali itu ada 1 tahun sekali itu ada pemutihan kayak gitu ya, ya. Sampai tuh bisa pulang ataupun sampai itu bisa buat permit di sana. Namun degilnya mereka ini, geng, kayak gitu ya, geng. Ya, jangan salahkan warga Malaysianya juga kayak itu, karena kalau sampai ditutup Malaysia untuk warga Indonesia, yang disalahkan siapa kayak gitu ya, yang disalahkan siapa kayak gitu. Tutuplah peluang pekerjaan buat orang Indonesia di Malaysia. Sampai tahu sendiri, ya, orang Indonesia tuh berlomba-lomba ingin masuk negara Malaysia, untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Namun omongan sampean ini seakan-akan mencabar warga Malaysia. Lihat sendiri. Kena kan sekarang kayak gitu ya, ya. Jadi, seperti ini, Ikinya bagi contoh. Kalau sampean datang ke rumah saya,
Sampean nggak punya apa, sampean kelaparan. Terus saya, oh jangan, ini kelaparan, ini apa? Gak mau gitu aja. Orang Malaysia tuh menerima sampean lapang dada. Meskipun sampean itu tidak memiliki barang, meskipun sampean itu bekas pencuri ataupun apa, sampean boleh masuk ke rumah kita. Namun secara dengan sampean berlaku baik kayak gitu loh. Jadi jangan salahkan juga negara Malaysia ataupun warga Malaysianya. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, Ikinya akan mereaction beberapa video. Inilah pandangan Ikinya dan pandangan orang-orang yang telah merasakan uang ringgit Malaysia, geng. Jom kita simak bersama-sama. Usaha Soekarno percuma, sia-sia dikhianati cucu bangsanya sendiri. Aduh. Untuk kalian yang bekerja di luar negeri, silahkan berkomentar. Komentar saya persilahkan ya, tanggepin komentar. Usaha Soekarno percuma, sia-sia Mau tulis aja, dikhianati cucu bangsanya sendiri. juga baca. Apa benda nih orang komentar nation Indonesia? Perbedaannya tuh kayak gimana biar dia paham, tahu sedikit. Untuk aku sendiri aku tanggepin simpel saja. Kita yang bekerja di negara orang ya, yang tidak bekerja di negara Indonesia sendiri bukan berarti kita tidak cinta bangsa Indonesia. Gitu aja, titik. Kamu akan paham lah kalau kamu bekerja di perusahaan yang tepat di luar negeri gitu. Perbedaannya kayak gimana kamu akan paham. Kerja Spill gajiku sampai di Malaysia. setengah hari. 1 hari setengah, geng. Berapa gajinya? Buah. Lek ngenteni 5 dino jarene lali. Kalau nanti 5 hari lupa. Berapa, Mbak? Kurang musim buah rek. Oh, ini belum musim buah ya? 100, 200, 300, 400, 435. Wah, 435. Mas, kok mambune kayak gini ya? ya harung uang, Mbak. Pamer. Aduh. Wow, alhamdulillah ya. Melihat sesama TKI memperlihatkan hasil jerih payahnya di negara orang ya. Bukannya dia mau pamer atau membandingkan ya, tapi inilah hasil bekerja di negara orang loh. Katanya kerja sedino setengah hari. Paham sangat bahasa Jawa nih. Sedino setengah hari itu berapa? Sehari setengah ya? Sehari setengah. Sehari setengah dia dapat gaji RM435. Wow, luar biasa ya. Sehari bisa mendapatkan gaji segitu. Kalau dirupiahkan udah 1 juta lebih. Inilah alasan Ya, kenapa orang lebih, Indonesia itu banyak yang mau bekerja ke Malaysia 200, ya. 800. Rata-rata gajinya sangat 800. memuaskan. Oh, 1.600.000. Istilahnya dengan 1.700.000. tenaga yang kita keluarkan. Alhamdulillah. Ada tengok kan ribuan warga negara Indonesia overstay di Kamboja ya. Lihat. Coba tengok macam mana pihak pemerintah Republik Indonesia meminta kepada kerajaan Kamboja ya untuk macam meringankanlah bayar denda untuk orang-orang Indonesia yang overstay di Kamboja sana. Buat apa rakyat-rakyat Indonesia ke Kamboja sana? Ada yang jadi scammer ya, kerja-kerja judi-judi online, Jadi ini kan jadi beban negara di orang nih, Pergi ke negara orang, ada yang jadi scammer, kerja judi-judi, lepas tu acah-acah jadi korban pemerdagangan manusia. Sekarang menyusahkan pemerintah. Dan pemerintah pun ya tolonglah sediakan lapangan pekerjaan di Indonesia tuh. Jangan rakyat Indonesia nih ya menyusahkan. Pergi ke negara orang overstay. Pergi tengok sana tuh. Cabaran wanita Indonesia nih kepada kerajaan Malaysia. Sekarang kerajaan Malaysia sudah banyak memulangkan warga Indonesia yang pati ataupun yang kosongan. Ini cabaran-cabaran. Banyak sekali orang Indonesia yang mencabar. Kayak gitu ya, geng. Ya, mencabar kerajaan Malaysia. Jangan salahkan warga kita juga. Salahkan warga kamu juga. Kenapa warga Malaysia harus disalahkan? Kayak gitu, lihat. Ini di Kamboja ada pati Indonesia, di Arab Saudi, di Hong Kong.
Kalau di Singapura nggak mungkin kayak gitu ya kayaknya. Paling banyak di Malaysia lah, kayak gitu. Yang paling utama di Malaysia. Jadi kita harus sadar diri di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Makanya buat orang-orang Indonesia nggak usah membuat statement ataupun membuat video seakan-akan orang Malaysia menampung pati. Kayak gitu, menampung pati demi apa bang? Ya karena mereka tuh kasihan kepada mereka, kepada kalian semua kayak gitu ya. Orang-orang Malaysia tuh bila melihat kalau nggak kasihan orang Malaysia itu, geng, kalian sudah kena repot. Kalian sudah dilaporkan kalian masuk penjara balik. Itu yang dipikirkan oleh rakyat Malaysia. Kayak gitu loh. Kalau sudah balik, kalian mau cari makan apa? Itu yang dipikirkan, malah menyalahkan warga tempatan. Ini nggak tahu habis pikir ya. Lihat, di Malaysia mendapatkan gaji itu mbak ini tadi begitu ya, 1,5 hari mendapatkan 435, setara 1.700.000 ataupun 1 juta ya, 1.800.000 lah kayak gitu. 1,5 hari, 1.700.000 lah senangnya. 1,5 hari, bayangkan. Kayak gitu ya, kenapa nggak berlomba-lomba orang bekerja di Malaysia? Namun berlomba-lombanya menurutnya dengan jalur yang resmi, yang memiliki permit, memiliki Namun buat warga Indonesia yang berada di Malaysia, kalian tidak masih kosongan sekarang kayak gitu ya, geng, ya, pulanglah ataupun nggak usah berkuar-kuar lah seperti sesudah kena tangkap terus di komen membuat video seakan-akan kalian bangga seperti mbaknya tadi, terus dikomentari oleh warga tempatan orang Malaysia. Kalian tidak terima, menyalahkan warga Malaysia. Itu salah. Seharusnya kita bercermin diri. Oh iya, aku sudah menumpang di sana, telah diterima dengan baik dengan orang Malaysia, telah diberi makan, diberi kerjaan. Seharusnya aku berterima kasih. Kalau orang Malaysia jahat seperti kepada kalian, kalian sudah direport, kalian sudah masuk penjara. Karena apa ya, susahnya peluang pekerjaan di Indonesia sendiri kayak itu, sampai berlempat-lempat warga kita Indonesia itu ke Kamboja. Bayangkan, lain kali jangan selalu menyalahkan warga tempatan, jangan selalu menyalahkan warga Malaysia. Nah, itu pendapat ikinya. Pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.